Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Fitria Zahra. Saya dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kedai kopi Zahra untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Seperti ini gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu ada gagasan kegiatan usaha, yang kedua ada peluang SWOT, yang ketiga ada strategi pemasaran. Metode pelaksanaan, yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua ada produksi, yang ketiga pengemasan, yang keempat promosi dan penjualan, yang kelima pasca produksi. Kemudian ada anggaran biaya, yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga analisa BEP atau break even point, yaitu titik impas. Jadi pengeluaran dan penjualan itu harus sama. Usaha kedai kopi Zahra adalah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan kopi dengan menu andalan, yaitu kopi dengan bermacam varian rasa. Kopi banyak dinikmati dari segala kalangan, dari mulai remaja sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan, kalangan menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Karena dengan meminum kopi membuat tubuh kita bersinergi kembali. Usaha ini akan dipasarkan melalui sosial media dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Target umum pemasaran dari usaha ini adalah semua kalangan. Khususnya yang menjadi target utama kami yaitu masyarakat yang berada di daerah Cirebon dan sekitarnya. Produk ini dijual dengan kisaran harga dari 20.000 dengan harga yang relatif murah, sehingga membuat peluang usaha kopi Zahra ini untuk berkembang sangatlah besar. Saya memilih pendirikan usaha kedai kopi karena sebuah tempat yang biasa dijadikan pilihan untuk refreshing bagi sebagian orang, karena tempatnya mampu membuat pelanggan melupakan sejenak masalah dan kesibukan yang sedang dihadapi. Karena meminum kopi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang setiap saat harus selalu dikonsumsi. Usaha kedai kopi ini saya namakan Kedai Kopi Zahra. Di Kedai Kopi Zahra ini hanya menyediakan kopi saja. Jenis minuman ini juga dilengkapi dengan berbagai varian rasa. Saya memilih kopi karena kopi mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di sisi lain, kopi juga menjadi jenis minuman favorit bagi orang banyak. Pelanggan dapat menikmati berbagai macam varian dengan harga yang ekonomis dan kualitas terjamin. Dekorasi tempatnya pun rapi, bersih, serta fasilitas dan pelayanan yang baik membuat pelanggan merasa nyaman sehingga ingin berlama-lama di kedai kopi Zahra ini. Luaran yang diharapkan dan manfaat usaha. Luaran yang pertama yaitu saya berharap agar usaha yang saya dirikan dapat memperoleh laba sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, saya juga berharap agar usaha yang saya dirikan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Yang ketiga, saya berharap agar usaha yang saya dirikan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat, saya berharap agar usaha yang saya dirikan dapat berkembang. Manfaat usaha yang pertama, dengan mengkonsumsi minuman sehat, masyarakat secara bertahap dapat mengurangi kebiasaan mengonsumsi kopi yang berkafein, secara umum mengganggu kesehatan. Yang kedua, membuka lapangan pekerja untuk mengurangi angka pengangguran. Bisnis yang saya pilih adalah kedai kopi. Dalam beberapa tahun terakhir, minuman kopi berbahan dasar kopi ini jadi begitu populer di Indonesia. Minum kopi seakan sudah gaya hidup masyarakat kekinian. Tren ini tidak lepas dari maraknya bisnis kedai kopi yang muncul.
Memulai usaha kopi. Ketika menjalankan usaha kopi, memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan cukup gampang. Dalam menjalankan usaha kopi bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil. Yang ketiga, pelaku usaha kopi. Usaha kopi ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang yang menginginkan usaha olahan kopi menguntungkan. Bagi siapa saja yang ingin menjalankan usaha kopi sangat mudah, prosesnya juga pembuatan kopi mudah, juga laba menguntungkan. Konsumen usaha kopi memang tidaklah sulit. Suguhan sensasi nikmat yang disajikan kopi mampu memikat banyak orang. Konsumen kopi cukup besar dan tak terbatas, mulai kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Meminum kopi yang kini menjadi tren membuat konsumen usaha kopi makin besar. Manfaat produk. Yang pertama, pasar yang dimiliki sangat luas. Yang kedua, saya bisa mendapatkan omset harian. Apabila saya menjalankan bisnis kopi kekinian, saya juga berkesempatan untuk mendapatkan omset harian. Biasanya omset saya bisa meningkat saat hari libur atau akhir pekan tiba. Misalnya saya membuat opening promo by Skate One, kemudian tidak menutup kemungkinan saya mengundang influencer untuk mempromosikan bisnis saya. Seperti itu. Yang ketiga, modal relatif kecil. Yang keempat, peluang usaha untuk kopi. Yang kelima, prospek dalam menjalankan usaha kopi. Peluang pasar itu kekuatan. Yang pertama, lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang kedua, konsep dan desain interior yang menarik berbeda dengan kedai kopi yang lain. Yang ketiga, menu dan kualitas bahan baku juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Yang keempat, cara penyajian dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, berikan diskon khusus di momen-momen tertentu seperti ketika ulang tahun, pemilik ulang tahun, seperti itu. Kelemahannya, keberadaan bahan baku. Banyak kita temui bahan-bahan makanan atau minuman yang tidak berkualitas, bahkan membahayakan kesehatan. Kami harus selalu menyeleksi apa yang kami gunakan untuk kualitas produk kami. Peluang. Yang pertama, konsumen dapat melihat pembuatan dan penyajian kopi secara langsung. Yang kedua, tersedianya tempat duduk, wifi gratis. Yang ketiga, sajian kopi yang didesain sedemikian rupa agar menarik perhatian konsumer. 4. Bisa menikmati sajian kopi ala warung zaman dulu. Nah, kita bisa interior secara warung zaman dulu, kurang lebih seperti itu, hingga menarik daya minat pelanggan. Yang kelima, mengedepankan produk yang berkualitas, rasa, kreativitas, inovasi baru. Ancaman. Munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena terbatas adanya kompetitor yang lebih dikenal masyarakat, dan banyak bermunculan tren-tren baru. Kopi memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Strategi pemasaran. Yang pertama itu harga terjangkau. Merupakan salah satu strategi perusahaan saya, bisnis saya, yaitu penjualan dengan harga yang terjangkau, harga yang mampu diraih oleh semua kalangan. Yang kedua adalah strategi. Memberikan pelayanan dan fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman dan menjadikan diferensiasi sebagai strategi utama bisnis saya. Lokasi. Saya mengambil sekitar daerah Cirebon sebagai lokasi karena lokasi Cirebon itu tempat yang strategis sehingga akan mudah bagi saya untuk menarik para konsumen untuk singgah di kedai kopi saya. Kedai kopi Zahra tentunya. Bangunan.
Bangunan atau tempat yang saya butuhkan untuk mendirikan bisnis ini sekitar 500 meter persegi. Yang kelima, waktu operasional. Waktunya buka mulai 10 pagi hingga 10 malam. Keunikan atau khas. Kesan yang akan saya bangun dalam melayani pelanggan yaitu service with love, sehingga pelanggan merasa nyaman ketika berada di kafe saya dan membuat pelanggan selalu ingin kembali ke kedai Kopi Zahra karena pelayanan berkualitas yang dapat memuaskan semua pelanggan. Kemudian ada target pasar. Target pasar kedai kopi saya ini semua kalangan, mahasiswa, pekerja, orang tua, serta anak-anak. Kualitas produk. Selain harga yang terjangkau, saya tentunya memberikan kualitas yang terjamin. Bahan baku kami peroleh dari produsen kopi yang terjamin baik kesehatan maupun kebersihan produknya. Kemudian memiliki ciri khas yang tidak dimiliki kedai kopi lain. Ini sangat penting bagi bisnis Kopi Zahra ini. Mungkin ciri khasnya itu dimana kami menyatukan kesan nyaman menikmati secangkir kopi, bisa sambil membaca majalah, komik, novel, dan lain-lain. Dan tentunya ada wifi gratis, itu bisa menarik daya pikat pelanggan. Gambaran produk kedai Kopi Zahra. Yang pertama itu ada coffee grinder, alatnya. Kemudian ada perlengkapan lainnya seperti meja, bangku. Kemudian alat-alat kita bisa lihat di sini. Terus jenis-jenis kopi kita bisa lihat. CEO atau pemilik. Kemudian ada barista, pramusaji, dan kasir. Metode pelaksanaan, yaitu lokasi strategis dalam penjualan kopi. Bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Usaha Kopi Zahra bertepatan di kota Cirebon, dekat dengan pusat pembelanjaan. Kedua, peralatan usaha kopi. Dalam usaha kopi membutuhkan beberapa peralatan penting. Di antara itu ada mesin kopi janda, thermostyle, steam pitcher, gelas, sendok, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian ada bahan baku usaha kopi. Untuk membuat kopi yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni biji kopi. Untuk mencari bahan baku kopi bisa dijumpai di pasar atau mendatangi petani kopi secara langsung. Nah, produk yang ditawarkan yang pertama ada original coffee, yang kedua ada cappuccino coffee, yang ketiga ada coffee love, yang keempat beautiful coffee, yang kelima mochaccino. Langkah-langkah membuat original coffee. Yang pertama, mulailah memproses kopi bubuk menjadi espresso dengan menggunakan peralatan kopi manual atau mesin. Yang kedua, tingkat roasting bisa disesuaikan dengan selera. Yang ketiga, persiapkan gelas kopi sukaan terlebih dahulu. Kemudian tuangkan espresso ke dalam gelas tersebut, masukkan susu rendah lemak. Hindari menuangkan susu terlalu penuh agar kopi saya tidak tumpah. Siap sajikan. Langkah-langkah membuat cappuccino coffee. Yang pertama itu mochaccino coffee rasa cappuccino ke mesin espresso. Kemudian siapkan susu ke dalam steam pitcher, hanya isi separuh pitcher. Panaskan suhu hingga kurang lebih 90 derajat Celcius. Kemudian tuangkan espresso ke cangkir 30 ml. Setelah itu campurkan espresso dan kopi cappuccino lalu aduk merata. Siap disajikan.
Membuat langkah membuat kopi mochaccino. Yang pertama, masukkan kopi mochaccino ke mesin espresso. Kemudian siapkan susu ke dalam steep pitcher, steam susu hingga mengental. Kemudian kurang lebih 90 derajat Celcius. Kemudian susu dengan fresh press. Larutkan bubuk coklat. Tambahkan air maksimal 30 ml. Tuangkan espresso ke cangkir. Aduk rata. Tuangkan 60 ml susu. Perlahan langsung ke tengah kopi. Kemudian siap disajikan. Langkah-langkah membuat kopi pola hati. Yang pertama itu mulailah dengan mendekatkan teko susu dengan bagian atas cangkir. Kemudian tuangkan susu sedikit demi sedikit pada posisi yang sama, teko 1 inci atau lebih. Tuangkan pembentuk lingkaran, pastikan yang menggerakkan adalah teko susu bukan cangkirnya. Kemudian tahan aliran susu pada posisi yang sama, tapi goyangkan teko susu dengan gerakan maju mundur seperti saat sedang membuat lingkaran. Kemudian susu hampir seluruhnya dituangkan, ayunkan susu ke bagian atas untuk membuat bagian ujung bawah dari pembentuk hati. Promosi dan penjualan. Yang pertama, direct selling. Karena bisnis ini baru berdiri, hal ini wajar karena dapat mendapat pengakuan dari masyarakat dan akan melakukan promosi dengan media visual seperti name box, expander, dan spanduk. Yang kedua, membuat pamflet, banner, dan brosur yang berisikan produk-produk yang akan kami jual dan menyebarkannya di tempat-tempat yang banyak dijangkau oleh masyarakat luas. Yang ketiga, memasarkan iklan di dunia internet, khususnya di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter yang banyak diketahui oleh para kaula muda masyarakat tentunya. Yang keempat, membuat katalog yang berisikan tentang keadaan games love coffee dan berbagai macam produk yang ada, dari mulai menu utama sampai menu yang lainnya. Strategi promosi usaha kopi. Pemasaran usaha kopi bisa dilakukan dengan membuat racikan kopi yang enak dan nikmat. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi kedai kopi dari media sosial baik Facebook, Pet, dan WhatsApp, BBM, Instagram, dan lainnya. Juga dapat pula menjalankan strategi pemasaran kedai kopi lewat penyebaran berbagai brosur. Keuntungan dalam menjalankan usaha kopi. Keuntungannya itu memilih terjun dalam peluang usaha kopi ini, yakni merupakan minuman nikmat yang mulai digandrungi banyak kalangan. Kekurangan usaha kopi. Strategi kekurangan kopi ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat, sehingga dalam penjualan kopi dapat diminimalisir dengan membuat kopi dengan tampilan yang berbeda dan unik dalam memenangkan persaingan. Kemudian itu ada pasca produksi. Harus ada inovasi baru agar kedai kopi terus berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin pesat dan selalu mengutamakan kualitas produk. Anggaran biaya. Di sini total biaya tetap yaitu 13.398.000. Kita bisa lihat di sini yang kita butuhkan ada 13 jenis alat. Yang pertama itu scale, jumlahnya itu 3 unit, yang setiap satu unitnya itu 32.000 dikali 3, jumlah itu 56.000. Kemudian ada mesin coffee grinder, yaitu jumlahnya cuma 1 unit, harga satunya itu per unitnya itu Rp3.246.000. Kemudian ada peralatan kasir, jumlah unitnya itu 1 dengan harga Rp1.239.000. Ada meja 12 unit, satu unitnya itu Rp75.900. Ada kursi, alat pengocok, kemudian penyaringan kerucut, wadah, peralatan kebersihan, kettle,
glassware, nampan, sewa tempat juga seperti ini. Kita bisa lihat harga umumnya seperti ini. Biaya tetapnya ini, biaya modalnya itu seperti ini. Bisa dilihat gambaran seperti ini. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel harga produksi kedai kopi ini per unit kopinya itu Rp15.000. Nah, kopinya itu kita perlukan cuma 15 gram. Nah, jumlah dengan harganya itu Rp6.000. Susunya 10 ml, harganya Rp4.000. Pelengkap yang lainnya itu Rp3.000. Kemudian biaya lain-lainnya itu Rp2.000. Jadi totalnya itu Rp15.000. Harga jual per unitnya itu adalah Rp20.000. Margin kontribusi per unit sama dengan Rp20.000 dikurangi Rp15.000 sama dengan Rp5.000. Nah, penyelesaian untuk menghitung BEP, break even point dalam unit, yaitu dengan jumlah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi 13.398.000 dibagi 5.000 sama dengan 2.680 unit. Penyelesaian untuk menghitung break even point dalam rupiah. Biaya tetap dikali dengan harga jual per unitnya dibagi dengan margin kontribusi per unit dengan 13.398.000 dikali 20.000 dibagi 5.000 sama dengan 53.592.000 rupiah. Jadi penjualan minuman kedai kopi harus mencapai penjualan sebanyak 53.592.000 untuk dapat mencapai BEP, break even point, titik impasnya. Seperti itu. Jika kapasitas produksi per minggu itu 250 unit diasumsikan, maka kapasitas perharinya adalah 42 unit. Jika kita ingin mengetahui BEP atau titik impas secara waktu, maka kita dapat menghitung dengan cara pembagian BEP unit dengan kapasitas produksi per hari dengan BEP waktu sama dengan 2.680 dibagi 42 unit dengan jumlah 64 hari. Itu yang kita dapatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan minuman kopi dengan biaya tetap Rp13.398.000, biaya variabelnya itu Rp15.000 dan harga jualnya Rp20.000 dapat mencapai titik impas atau BEP, break even point, ketika produksi sebanyak 2.680 unit itu senilai Rp53.592.000 dalam waktu 64 hari kerja. Jumlah unit sama dengan 16.500 dibagi 5.000 ditambah 2.860 unit sama dengan 6.160 unit. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 16.500, maka harus memproduksi dan menjual produk sebanyak 6.160 unit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memulai rencana bisnis kalian semua dengan bakat yang kalian inginkan, kesukaan tentunya, dengan berdoa, berikhtiar dan tawakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.